Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bunga melati indah di taman. Harumnya semerbak sampai ke hati. Sebelum saya menyampaikan video pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini, SESYME. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Islam Riau pada program studi Perbankan Syariah. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, di antaranya di bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya gunakan adalah menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah cara saya menyampaikan materi yang saya berikan dengan baik dan menarik agar nantinya mahasiswa dapat menerima materi yang saya berikan dengan baik. Materi-materi yang saya berikan itu adalah materi yang sudah terdapat di dalam RPS, silabus pembelajaran selama 1 semester. Sedangkan interaction yang saya lakukan ialah interaksi antara saya dan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu assessment, yaitu memberikan tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa. Nah, hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Ekonomi Syariah. Sebelum saya menyampilkan video pembelajaran, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni mengenai mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah, yang mana selama 1 semester perkuliahan saya menerapkannya dengan teknik pengajaran menggunakan metode DIE tersebut. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem dan metode pengajaran, kelima sistem penilaian, yang keenam saya akan menampilkan rekaman video proses pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah adalah nama mata kuliah ini Ilmu Ekonomi Syariah dengan kode S3 13604 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS diajarkan pada mahasiswa semester 2. Status mata kuliah ini adalah wajib. Nah, mata kuliah prasyarat di sini tidak ada sebab mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa semester 2. Nah, mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah ini berfokus kepada cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Mata kuliah ini mengenalkan mahasiswa secara terperinci mengenai konsep ekonomi syariah secara lengkap beserta poin-poin penting yang tercakup di dalamnya. Topik dibagi menjadi 5 bagian, di antaranya konsep dasar dan pilar pondasi sistem ekonomi syariah, norma-norma ekonomi syariah, instrumen ekonomi syariah. Nah, di dalam setiap bagian nanti juga akan dijabarkan internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah. Nah, dalam bagian-bagian tersebut nanti akan dijabarkan sudut pandang teori, implikasi pada setiap aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam, serta nantinya menganalisis studi kasus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di sini terbagi atas 5 CPMK. Di antaranya, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan pilar pondasi sistem ekonomi syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami norma-norma dalam ekonomi syariah. Adapun CPMK yang ketiga ialah mahasiswa mampu menganalisis instrumen ekonomi syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami
perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, adapun CPMK yang kelima ialah mahasiswa mampu memahami internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah. Pada mata kuliah ini, selama 1 semester, eh, pertemuan dilakukan sebanyak 16 pertemuan. Di antara 16 pertemuan itu, pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Di antara UTS dan UAS, ada beberapa materi yang akan dipelajari. Yang pertama, pertemuan pertama sampai yang ketujuh ialah pertemuan pertama itu pendahuluan atau kontrak perkuliahan dan pengenalan mata kuliah. Pertemuan kedua akan membahas sistem, konsep, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Yang ketiga, prinsip, karakteristik, dan pilar sistem ekonomi syariah. Pertemuan keempat membahas tentang sumber, peranan, norma dalam ekonomi syariah. Pertemuan kelima, perbandingan sistem ekonomi. Pertemuan keenam membahas tentang konsep harta, kepemilikan, dan uang. Serta pertemuan ketujuh adalah membahas tentang konsep konsumsi dan distribusi dalam Islam. Setelah itu, pertemuan ke-8 melaksanakan ujian tengah semester, pertemuan ke-9 serta ke-15 akan dibahas materi-materi sebagai berikut, yakni pertemuan ke-9, konsep produksi, menjelaskan perilaku produsen. Yang ke-10, larangan dan implikasi terhadap larangan aktivitas ekonomi. Selanjutnya akan menjelaskan hakikat manusia, hakikat alam, dan hakikat bekerja. Pertemuan selanjutnya akan membahas tentang keadilan, keseimbangan dalam ekonomi Islam. Materi yang ke-13 ialah hakikat zakat, infak, sodakoh. Pertemuan ke-14 akan membahas tentang hakikat pelarangan ihtikor dan siasah al-ikhra. Serta yang ke-15 menganalisis studi kasus terkait dengan aktivitas-aktivitas ekonomi. Nah, adapun metode dan sistem pembelajaran yang saya lakukan di kelas ialah yang pertama dengan ceramah, kemudian dengan diskusi, kemudian melakukan tanya jawab, seterusnya adalah mahasiswa sebagai student center learning, yang mana mahasiswa itu sebagai pusatnya untuk melakukan tanya jawab, berdiskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, sehingga nantinya setelah di akhir pembelajaran saya akan memberikan kuis dan tugas sebagai pelengkap dari pertemuan yang dilakukan. Adapun sistem pembelajarannya ialah menggunakan sinkronus, tatap muka atau tatap maya melalui aplikasi Zoom, melalui aplikasi Google Meet. Nah, kemudian juga sistem pembelajarannya menggunakan asinkronus, yakni LMS, universitas yang berupa cerdas. Nah, e-learning manajemen sistem di Universitas Islam Riau sudah menerapkan sistem cerdas. Nah, sistem cerdas ini merupakan sistem Center of E-Learning and Education for Students, yang mana LMS Universitas Islam Riau ini sudah menerapkan sistem metode perkuliahan, yang mana fitur-fiturnya dapat dilihat di sini. Sudah ada mata kuliah, materi, tugas yang akan diberikan, kuis, nah, kehadiran, kemudian histori akademik. Selanjutnya, yang mana sistem cerdas ini mahasiswa juga mengumpulkan tugas materi, tugas kelompok, mengunduh video-video pembelajaran di sana yang nantinya dapat memperlancar proses belajar mengajar yang dilakukan selama 1 semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan asesmen atau sistem penilaian mata kuliah. Di sini komponen penilaian terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, presensi atau nilai proses. Yang ini saya memberikan bobot 15%. Yang kedua, adanya kuis, partisipasi, keaktifan mahasiswa, serta akhlak dengan bobot 20%. Yang ketiga, tugas terstruktur dengan bobot 20%. Yang keempat adalah UTS, ujian tengah semester, dengan bobot 20%. Nah, yang terakhir adalah ujian akhir semester yang mana diberikan bobot penilaian sebesar 25%. Nah,
di setiap komponen-komponen yang telah diberikan bobot penilaian itu, total bobot semuanya adalah 100%. Nah, di sini merupakan komponen penilaian atau asesmen penilaian yang diberikan kepada mahasiswa selama proses belajar mengajar berlangsung selama 1 semester ke depan. Adapun referensi-referensi yang digunakan di sini adalah yang pertama buku-buku yang berkaitan dengan materi pembelajaran, buku-buku ekonomi Islam, dan saya juga menggunakan buku yang saya tulis berupa book capture nasional. Nah, buku ini saya jadikan sebagai referensi pelengkap terhadap referensi-referensi yang lain. Selanjutnya juga menggunakan jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional untuk menambah kebaharuan materi-materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi. Nah, dari tiga aspek tadi, delivery, interaction, dan assessment yang saya lakukan selama 1 semester ke depan, diharapkan agar mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan selama 1 semester dengan baik untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara mandiri. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran secara daring atau tatap maya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah Baik, Bu. sehat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ananda Ibu semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ketujuh ya sekarang ya. Nah, minggu lalu pada pertemuan yang keenam kita sudah membahas apa yang kita bahas minggu sebelumnya tentang apa? Harta dan kepemilikannya, Bu. Ya, Ahmad, good ya, harta dan kepemilikan. Nah, seperti apa harta kepemilikan itu yang anak-anak Ibu ketahui? Mm-mm. Ada yang bersifat pribadi, ya kan? Ada yang bersifat untuk masyarakat, harta kepemilikan juga bersifat atau dalam ruang lingkup kenegaraan, begitu ya, anak-anak ibu ya. Nah, yang mana dari materi sebelumnya tentang harta kepemilikan, tentang uang, tentulah kiranya nanti bisa memberikan pengantar atau suatu hal yang akan kita bahas hari ini mengenai konsumsi dan distribusi. Bagaimana harta yang kita dapatkan itu, bagaimana kita mempergunakan harta yang kita dapatkan itu dalam bentuk konsumsi, dalam bentuk distribusi. Tentunya kita lihat dalam perspektif Islam. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang akan Ibu sampaikan, tentu anak-anak Ibu sudah paham ya, sudah pernah dengar konsumsi, sudah pernah tahu distribusi. Nah, boleh sedikit menjelaskan apa itu konsumsi atau apa itu distribusi? Ayo, ada yang memberikan sedikit penjelasan? Silakan, Fiona. Baik, baik, Bu. Menurut saya kalau konsumsi ini adalah kita sebagai pengguna ataupun mengkonsumsi barang ataupun jasa ataupun makanan juga. Terus kalau distribusi menurut saya suatu pabrik yang bisa eh, mengelola suatu barang ataupun produk lainnya yang akan dipasarkan. Terima kasih, Bu. Baik, bagus ya. Konsumsi tidak hanya mengkonsumsi suatu barang, tetapi juga jasa di sini ya. Ada tambahan seperti jasa penjelasan Fiona. Kemudian distribusi juga seperti itu. Baik ya, Nana Ibu semuanya. Ibu akan men-share PPT atau materi kita hari ini. Silakan dilihat. Konsumsi dan distribusi perspektif Islam. Sebelumnya Ibu tanya dulu, kalau di luar hari yang lain selama di luar bulan Ramadan katakanlah seperti itu, kalau makan biasanya kalau siang hari itu kalau tidak nambah 3 piring itu gak enak rasanya ya, bener nggak? Benar, Bu. Tambah lagi 1 piring kurang, tambah lagi harus tuh ya. Iya, Bu. Nah,
bahkan sampai 4 piring, 5 piring. Nah, ini gimana kalau kita lihat mengkonsumsi, katakanlah makan siang gitu kan. Nah, apakah ini baik? Nah, nanti berdampak kepada apa? Berdampak kepada contohnya pencernaan, umpamanya gitu ya. Nah, jadi nanti kita lihat nih bagaimana konsumsi dalam perspektif Islam. Bagaimana caranya atau yang baik itu seperti apa. Nah, sebelum Ibu lanjut kepada materi, Ibu akan menjelaskan bagaimana CPL mata kuliah. Nah, adapun CPL mata kuliah ini mampu menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian menguasai konsep teoritis iktisad, fikih muamalah, ekonomi, dan perbankan syariah. Kemudian CPMK, mahasiswa mampu menganalisis instrumen ekonomi syariah. Diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep konsumsi dan distribusi dalam Islam. Nah, adapun indikatornya nih adalah ketepatan menjelaskan konsep konsumsi dan distribusi. Nah, sekarang ini pokok bahasannya ialah apa? Mengenai ruang lingkup konsumsi dan distribusi perspektif Islam. Kemudian diturunkan menjadi sub pokok bahasan ialah bagaimana prioritas konsumsi, prinsip maslahah, model distribusi dalam Islam. Oke, nah Ibu memberikan gambar nih kepada Ananda Ibu semuanya. Apa yang bisa Ananda perhatikan dalam gambar ini? Ada yang memberikan komentarnya? Ada Bu, Adanya saya Bu. Ya, adanya raise hand. perbedaan. Oh, baik. Siapa dulu nih? Restu? Iya Bu, saya Bu. Ah, silahkan Restu. Dari dua gambar ini, Mm-mm. menurut saya adalah kebutuhan itu seperti bahan pokok Bu, pakaian, Iya. sandang, makan. Mm-mm. Sedangkan keinginan itu seperti hobi dan lain-lain Bu. Iya, bagus. Bisa kita terima ya jawabannya. Kebutuhan itu memang sesuatu yang harus kita penuhi. Dia darurat sifatnya. Kalau tidak ada itu, maka tidak akan berjalan kehidupan kita. Tidak akan maksimal apa yang kita jalani. Nah, seperti apa? Bagaimana bentuknya? Nah, ini kalau kita lihat di gambar nih anak-anak ibu, kebutuhan. Kebutuhan seperti apa? Biasanya sih ini bisa kita lihat dalam biaya pendidikan. No, kalau anak-anak ibu sekarang mahasiswa ya, biaya kuliah, perlengkapan, apakah itu perlengkapan kuliahnya, kemudian tabungannya juga ada, transportasi juga ya mahasiswa ini kan. Nah, kalau keinginan seperti apa? Nah, misalnya nih, keinginan-keinginan untuk membeli baju-baju baru yang notabene-nya kita tidak membutuhkan sama sekali. Kemudian apa? Aksesoris-aksesoris yang memang tidak memberikan manfaat secara baik bagi kita. Apa sih indikator-indikator perbedaan dari kebutuhan dan keinginan itu? Nah, anak-anak ibu bisa lihat ya, ada beberapa indikator di dalamnya, nak. Ada 4 Bu. Empat. Bagus, ada 4 ya. Apa-apa saja itu? Sifat hasil. Ya, sifat, hasil, ukuran, dan sumbernya. Nah, bisa dilihat ya, nih anak-anak ibu ya, perbedaan kebutuhan dan keinginan melalui 4 indikator. Sifat, hasil, ukuran, dan sumber. Paham ya, anak-anak ibu sampai di sini ya? Bu. Nah, tentunya apa? Dalam memenuhi kebutuhan ini, tentu kita tidak boleh terlepas dari syariat. Ada tuntutan-tuntutan syariat yang mengatur konsumsi. Seperti apa? Nah, kita lihat nih konsumsi perspektif Islam. Bahwa dalam ekonomi Islam ini, konsumsi diartikan adalah dapat memenuhi kebutuhan kita, baik jasmani, rohani. Nah, sehingga apa? Sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah. Kemudian apa? Tentunya mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang mana yang kita sebut dengan falah. Tentunya kalau kita berbicara tentang syariat, tentu kita harus ada dalil-dalil yang menegaskannya. Nah, kalau dalam konsumsi, apa dalil yang bisa kita ambil, apa dalil yang kita bisa pegang, ialah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87 sampai 88. Siapa yang mau membacakannya untuk Ibu?
ayat 87, silahkan. Ada yang bisa membacakannya? Ibu persilakan. Siapa? Boleh Ibu, saya. Baik, Fiona, silakan Fiona. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih ya, Shadaqallahul Azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kamu orang-orang yang beriman kepadanya. Oke, kalau kita lihat dalam Al-Quran tadi, Al-Quran Surah Al-Maidah ya. Kemudian Al-Hadis bisa kita lihat nih, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah yang dipenuhi manusia lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat menguatkan tubuhnya. Kalaupun harus memenuhi perutnya, hendaklah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk nafasnya, untuk udara. Masih semangat anak-anak semuanya? Masih, Bu. Allah. Bu. Oke, lanjut. Prioritas konsumsi dalam Islam. Nah, ada berapa prioritas konsumsi? Ada 3, Bu. Yes, 3. Apa-apa saja, Aldino? Yang pertama, israf, tidak boleh Mhm, berlebih-lebihan. Dan yang kedua, bagus. mengkonsumsi halal dan thayyib. Ya, Serta yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. baik. Bagus ya. 3 prioritas konsumsi harus diingat tuh anak ibu. Dimanapun anak ibu berada, pasti yang ini nih harus kita ingat. Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Mubazir. Nah, yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kita juga sebagai manusia ini haruslah kita memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Jangan pula kita tercukupi, tapi teman kita, teman satu kos kita, tetangga kita, kekurangan mereka. Nah, jangan seperti itu. Harus kita lihat. Kita lihat juga kebutuhan orang lain. Oke, nah, berdasarkan prioritas yang tadi, maka segala perbuatan yang menghasilkan kebaikan, manfaat, sifatnya terus-menerus, nah inilah yang akan melahirkan maslahah nantinya, kebaikan nantinya. Nah, kemudian apa-apa saja klasifikasi masalah ini yang terpenuhi kebutuhan? Apa-apa saja, Anak-anak Ibu? Yang pertama, ada darurah primer. Kebutuhan darurat. Ya, Bu. Kemudian yang Mm-mm. kedua, hajiyah atau sekunder. Ya, yes, hadiah sekunder. Yang ketiga, Yang ketiga, tahsiniyah atau tersier. ya bagus ya. Ada 3 masalah itu kalau kita lihat kebutuhan kita itu, kebutuhan primer kita, kebutuhan sekunder kita, kebutuhan tersier. Nah, kalau sebagai mahasiswa nih, laptop itu atau handphone itu kebutuhan doruroh kah, primer kah, atau hadiah sekunder? Gimana Primer, menurut Bu. anak-anak Ibu? Primer, Bu. Mhm. Primer. Menurut Restu primer, menurut yang lain gimana? Ini sebagai mahasiswa nih, laptop, handphone, apakah itu termasuk kebutuhan darurat kah atau hadiah kah? Kebutuhan darurah, Bu. Mhm. 2 ya, kebutuhan darurat. Setuju kita dengan pendapat teman kita berdua ini, Aldino sama Restu? Setuju. Adalah kebutuhan darurat? Ya, setuju ya. Memang mahasiswa itu laptop juga sangat dibutuhkan ya, handphone juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang dunia pendidikan sekarang ini apalagi sudah berkaitan dengan teknologi ya sekarang ini. Apa-apa saja teknologi yang digunakan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang primer, laptop dan sebagainya. Dalam apa? Dalam menunjang aktivitas kita sebagai seorang mahasiswa. Alhamdulillah ya, materi kita hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Gina.
tadi kan Ibu telah menjelaskan konsumsi dalam Islam. Jadi menurut Ina tuh Bu, pertanyaan Ina, bagaimana Islam mengatur pola konsumsi? Ya, bagus ya pertanyaannya. Bagaimana Islam mengatur pola konsumsi kita? Ada yang bisa menjawab sebelum Ibu menjawab? Ibu persilakan. Bagaimana Islam mengatur pola konsumsi kita ini? Ya, Restu atau Ahmad nih? Mohon maaf. Saya, Bu. Restu dulu. Ya, Restu dulu, silakan Bu. Restu. Silakan. Dengan cara bersifat qanaah, yaitu cukup, Bu. Karena kita nih Ya. diajarkan sama Rasulullah bercukupan, Bu. Kan ada tuh sifat-sifat qanaah, Bu. Jadi berkecukupan. Jadi tidak berlebih-lebihan gitu, Bu. Sudah diatur dengan Rasulullah, Bu. Dengan cara mencontohkannya. Makanlah sebelum kenyang gitu, Bu. Baik, bagus. Satu lagi Ahmad tadi ya. Iya, Mat. Iya, Bu. Nah, iya gimana jawabannya, Mat? Tadi kan sudah Ibu jelaskan juga polanya, Bu. Sepertiga, itu pola untuk makan lah, Bu, ya. Ya. Sepertiga untuk makan dan sepertiga untuk minuman, sepertiganya untuk napas. Mungkin itu Iya, bisa jawab. bagus ya. Jadi Gina, pola konsumsi dalam perspektif Islam itu betul ya yang disampaikan teman-teman kita tadi bahwa memang intinya israf tidak boleh berlebih-lebihan. Di situ ya, harus halalan dan toyibat. Halal lagi baik, tidak boleh berlebih-lebihan. Cukup untuk kebutuhan kita. Tidak ada memberikan dampak yang negatif bagi tubuh kita. Oke? Paham, anak-anak Ibu semuanya? Sebelum kita tutup materi ini, ada yang bisa menyimpulkan pembahasan kita hari ini? Saya akan menyimpulkan secara keseluruhan. Menurut saya dari materi yang Ibu dapat jelaskan di sini ada 2 materi, yaitu ada konsumsi dan distribusi. Kalau menurut saya konsumsi ini tidak hanya makanan, melainkan barang atau jasa yang kita butuhkan untuk diri kita. Sementara kalau distribusi sesuatu yang kita kerjakan ataupun sesuatu yang kita lakukan, barang ataupun jasa juga yang akan didistributorkan untuk para konsumsi. Dan ini semua berlandaskan pada perspektif Islam. Terima kasih, Bu. Ya. Itu menurut saya. Ya, bagus ya anak-anak Ibu ya. Bagaimana pola konsumsi dan distribusi dalam perspektif Islam ini harus sejalan dengan syariah. Yang mana jika semuanya berjalan sesuai syariah, otomatis keberkahan akan kita dapatkan, falah akan kita dapatkan, maslahah akan kita dapatkan, kebaikan juga akan kita dapatkan karena kita menerapkan pola-pola yang memang diatur dalam syariat kita. Apakah itu konsumsi, produksi, bahkan distribusi. Oke, anak-anak Ibu, paham semuanya sebelum kita tutup pertemuan kita ini? Paham ya? Paham, Bu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah materi sudah selesai kita laksanakan, kita diskusikan dengan baik. Sebelum kita tutup pertemuan ini, alangkah baiknya kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita, dilancarkan semua aktivitas kita diberikan keberkahan oleh Allah ya anak-anak Ibu semuanya ya. Dimanapun anak-anak Ibu berada, semoga diberikan kebaikan, dijauhkan dari marah bahaya. Insya Allah. Oke, sebelum kita tutup pertemuan ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah proses video pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf setulus hati. Akhir kata saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.